Into itu orang yang kreatif, artinya dia suka berpikir out of the box. Yang memainkan parang seperti makan kerupuk, darah berceceran. Mereka pengalaman yang membuat saya seperti terlukai meski tidak dipatahkannya. Ibu Gema malam hari ini benar-benar mengangkasa. Ya, kita tepuk. Perayaan Misa Syukur Imam Baru Romo Jacinto Boy Orlando Chandra Anin PR Romo Into Anin dirayakan secara meriah pelataran SMP Katolik Santo Aloysius Niki-Niki 16 Oktober 2023 dengan mengambil moto tabisan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mazmur 27 ayat 1. Romo Into Anin bersama kelima rekannya ditabis oleh Yang Mulia Monsenyor Edmund Woga CSSR Uskup Keuskupan Wetebula di Gereja Katedral Roh Kudus Sumba Baratdaya 20 Oktober 2023. Memilih moto imamatnya. Dalam fotonya, Romo Herman Kunda Panda PR mengharapkan sebagai seorang tertabis ada dua aspek, yakni hidup dalam terang dan pembawa terang, di mana hidup dalam terang artinya menghidupi imamat secara benar dan menjaga kualitas hidup imamat. Memilih moto imamatnya yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ini tidak termuat di dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua atau bacaan Injil. Malah ditempatkan dalam bait pengantar Injil. Saya pikir ini juga salah satu yang khas Into itu orang yang kreatif. Artinya dia suka berpikir out of the box. Dia tidak ikuti pola yang sudah ada, tapi dia bisa membuat sendiri. It is okay. Bagi saya tidak apa-apa. Saya tidak komentari terlalu banyak. Dalam hidup imamat kita sebagai orang-orang tertabis, sebenarnya juga memang ada dua aspek. Pertama hidup dalam terang, dan kedua menjadi pembawa terang. Hidup dalam terang artinya menghidupi imamat secara benar, menjadi imam pendoa, imam yang menghayati kemurnian hidup, tidak bergaya hidup mewah, juga tidak bersemangat terlalu duniawi. Imam pembawa terang adalah imam yang rajin bekerja, kreatif, berdedikasi tinggi, memusatkan hidup pada pelayanan bagi umat. Itulah makna imam pembawa terang. Ketua Panitia Benediktus Banam Tuan atas nama Pastor Paroki Romo Yofi Niti PR dan umat Paroki Arios Niki-Niki dalam sambutannya mengatakan tanpa ketekunan dan motivasi yang kuat dari Romo Into Anin, orang tua dan seluruh keluarga besar, niscaya semua tidak akan terjadi saat ini. Kami meyakini bahwa tanpa ketekunan dan motivasi yang kuat dari Romo Into dan orang tua serta seluruh keluarga besar, maka mustahil malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan syukuran misa perdana Romo Into. Keluarga besar Chandra dan Anin secara khusus kepada Ibu Gema Angkasa Anin, orang tua tunggal. Ya, nama Ibu Gema ini di tengah-tengah ada angkasa. Jadi ya, Ibu Gema malam hari ini benar-benar mengangkasa. Ya, kita tepuk tangan. Yang dengan niat yang tulus telah mempersembahkan anak mereka, Jacinto Boy Orlando, untuk mengabdi menjadi imam Tuhan. Mewakili Ketua Unio Keuskupan Wetabula, Romo Stef Tamo Ama PR, dalam sambutannya berpesan, hakikat hidup seorang iman adalah memberkati dan berbuat baik, senantiasa membawa damai dan memberikan tuntunan, menopang orang yang tersandung, serta setia mengucap syukur. Romo membukakan imamatnya. Tugas pertama, beliau ditempatkan
di Puspas Kesupen atau Bula. Hakikat hidup seorang imam adalah memberkati dan berbuat baik. Walaupun Sumba itu identik dengan pulau yang memainkan parang seperti makan kerupuk, darah berceceran, tapi kita dipanggil untuk menaklukkan bumi yang karang itu dengan berkat karena kesetia berbuat baik. Imam pada hakikatnya membawa damai dan memberi tuntunan, menopang orang yang tersandung, bukan menghancurkan orang yang lemah untuk turut jatuh dan tak pernah bangun lagi. Imam mengajarkan doa dan kesalehan, setia juga mengucap syukur dan berani menawarkan pengampunan. Maka sederhananya imam paling kurang saya hayati selama 24 tahun jadi imam. Imam itu seperti air kemana dia mengalir dan memberi hidup dan sukacita. Itu kesan yang saya sampaikan, dan ini harapan kami semoga mama, bapak, umat, keluarga terus mendoakan Romo Into dan sekiranya perang agar dia tetap jadi asisten terbaik di rantau sana. Sementara itu, Romo Into Anin dalam sambutannya di akhir perayaan tersebut menceritakan refleksian moto tabisanya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Mazmur 27 ayat 1, berpijak dari 3 situasi kelam yang menjadi medan pergumulan hidupnya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Perjalanan panggilan saya untuk menjadi seorang imam kurang lebih dari 3 pengalaman tadi. Saya ingin mengatakan bahwa seringkali hidup saya ini dihiasi aneka pengalaman yang membuat saya seperti terlukai meski tidak dipatahkannya, dan terkadang memudar tetapi tidak dipadamkannya. Kisah atau sejarah hidup saya tidak pernah luput dari situasi-situasi sulit maupun kelam. Setidaknya ada 3 situasi kelam yang menjadi medan pergumulan hidup saya. Yang pertama, Bapak Mama tahu saya berasal dari keluarga yang serba ekonominya lemah lembut dan juga tidak utuh. Yang kedua, jatuh bangun dan dinamika pengolahan kepribadian saya sendiri untuk menjadi seorang imam. Itulah kondisi atau situasi konkret yang menjadi latar belakang permenungan, dan akhirnya saya memilih Mazmur 27 ayat 1 sebagai moto tabisan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Lengkapnya berbunyi dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Mazmur ini ditulis ketika Daud sendiri mengalami pembebasan secara istimewa dari sabetan pedang raksasa ketika Abisai menolongnya. Jadi Raja Israel waktu itu, bangsa Israel waktu itu bilang, Daud lebih baik berhenti perang karena ini hampir sedikit mati. Jadi untuk perang-perang yang berikut lebih baik tak usah ikut. Nah, saya sungguh menyadari bahwa tabisan itu tidak menghilangkan realitas kemanusiaan saya sebagai manusia yang rapuh dan rentan terhadap kesalahan dan dosa. Maka dengan rendah hati saya mohon dukungan doa dari kita semua, biarlah saya tetap berkanjang di dalam iman Tuhan.